Ini dengan namanya siapa? Nama aku Putri. Oke, dengan Kak Putri ya. Kak Putri gimana kabarnya hari ini? Nggak enak. Dan enaknya kenapa? Boleh diceritakan nggak? Gimana ya ngomongnya? Tapi aku merasa kayak lagi stres gitu. Stresnya tentang apa? Capek mbak aku kuliah. Capek ya. Oke. Capeknya karena tugas atau karena teman? Kan aku ini semester 6. Ya. Nah, tugas aku tuh banyak-banyak banget. Mulai dari laprak yang dadakan, terus tugas-tugas dari matkul lain lah, pokoknya banyak banget. Nah, itu tuh kayak membuat aku tuh jadi kurang istirahat, terus apa namanya, aku ngeforce diri aku terus buat ngerjain tugas gitu-gitu. Terus aku juga apa namanya, maksudnya nggak yang pinter-pinter banget ya, jadi aku kayak takut gitu loh kalau aku nggak ngerjain ini tuh tepat waktu, nanti nilai aku tambah jelek gitu-gitu. Apalagi kan aku juga belum tahu hasil dari tugas yang aku kerjain tuh benar atau enggak, setidaknya kan aku ngumpulinnya tepat waktu gitu. Nah, yang aku masalahin tuh ini sebenarnya yang membuat aku merasa capek tuh kayaknya karena tidur aku nggak teratur banget. Oke. Biasanya tuh jam 9 tuh udah tidur, tapi akhir-akhir ini tuh aku tidurnya di atas jam 12, kayak biasanya jam 1, kalau nggak gitu jam 2-an baru bisa tidur. Jadi kamu merasa sangat terbebani ya. Di satu sisi tubuh kamu tuh merasa lelah, tapi di sisi lain kamu juga takut kalau mau berhenti sebentar atau mau ibaratnya mau menunda-nunda akan membuat kamu lebih tertinggal. Jadi itu pasti sangat berat buat kamu jalani. Kalau dari teman-teman, kamu merasa tertinggal juga nggak? Enggak sih, oke semua, cuman dari stres akademik doang sih aku ngerasanya. Oke. Aku bisa memahami ya perasaan yang kamu rasakan saat ini, dan itu wajar, itu nggak masalah. Apa yang kamu rasakan itu valid ya. Tidak apa-apa untuk merasa lelah dan kewalahan. Itu tidak membuat kamu gagal menjadi seorang mahasiswa ataupun seorang pribadi. Nah, kalau gitu ada yang kamu ingin lagi nggak soal stres dari akademik kamu itu? Kadang aku juga merasa kalau aku tuh apa banyak nggak bisanya gitu loh daripada temen-temen aku. Tapi apa ya, tapi kadang aku juga punya kepikiran tuh kayak gini, aku tuh kayaknya bisa, tapi aku harus lebih berusaha lagi daripada teman-teman aku. Tapi kadang aku malas buat lebih effort gitu. Dari apa yang aku dengar, berarti kamu itu merasakan bahwa kamu tuh sedang ada di titik merasa aku bisa nggak ya gitu. Sebenarnya aku tuh bisa, cuma aku terhalang sama diri aku yang malas gitu. Nah, aku sendiri ingin juga kamu bahwa kondisi seperti ini memang bisa membuat kamu merasa bingung dan juga kehilangan arah. Kalau dari support system ada nggak yang membantu kamu buat menenangkan di masalah ini? Ada sih, kalau misalnya aku lagi stres gitu biasanya aku bilang ke orang tua gitu, terus ya udah mereka bilang hanya tenangin kak gitu, dengan apalah yang kamu suka, pokoknya jangan sampai kamu merasa sedih, stres gitu. Baik, berarti memang
benar ya apa yang sudah kamu lakukan, bahwa kamu nggak harus selalu terlihat kuat di sini. Jadi kamu bisa menceritakan apa adanya ke keluarga kamu, orang terdekat, teman-teman. Jadi kamu bisa melihatkan kamu sedang tidak baik-baik saja. Kalau yang kamu rasakan ini, kamu merasa takut nggak akan sesuatu? Enggak sih. Tapi aku berani kayak ceritain gitu tuh ke orang tua sih. Soalnya kan mau kurang dan lebihnya kan pasti orang tua pasti nerima. Tapi kalau sama temen aku kayak mau cerita tuh agak gimana gitu. Kayak aku merasa kayak misalnya aku udah cerita kayak misalnya aku merasa capek deh ini, aku tuh takut kalau ceritanya sama mereka tuh itu doang. Itu aku takutnya tuh gitu. Kayak aku lihatnya kamu tuh merasakan bahwa hal itu yang penting ya. Aku sangat menghargai keberanian kamu buat cerita dan terbuka tentang tekanan yang kamu alami ini semua kepada keluarga kamu, karena kamu pasti akan merasa lebih nyaman untuk bercerita ke mereka dan pasti akan diterima, dan itu sangat penting buat kondisi kamu saat ini. Itu sudah satu langkah yang bagus. Kalau harapan kamu ke depan, inginnya gimana? Aku pengen ini sih kayak ngilangin kebiasaan buruk aku, kayak kalau ada tugas dadakan tuh aku biasanya kayak yang panik, gampang apa sih bahasanya, dia panik gitu. Kayak aku ngerasa kayak aduh selesai nggak ya gitu. Oke. Kalau dari kamu sendiri, menurut kamu langkah kecil apa sih yang paling mudah kamu lakuin supaya kamu bisa menghilangkan kepanikan kamu itu tadi? Kalau dari aku ya, yang udah aku lakuin, yang udah aku usahain banget selama ini tuh, kalau misal ada tugas gitu, misal dosen ngasih hari ini, nah kalau misal dari kemarin aku nggak ada tugas nih, nanti malam tuh aku mulai nyicil dikit-dikit, nyari bahan buat tugasnya gitu. Terus besoknya aku bisa ngerjain gitu, pokoknya nyicil dari hal yang paling kecil dulu. Jadi menyicil tugas itu berarti buat kamu supaya menghindari kepanikan di mendatang ya. Nah, itu ide yang baik ya. Kamu sudah mulai mengenali kebutuhan kamu dan cara yang cocok untuk diri kamu supaya paniknya itu tadi tidak kambuh lagi. Kalau gitu, gimana perasaan kamu setelah melakukan konseling pada hari ini? Aku lebih ngerasa kayak ini sih, lebih merasa buat didengar, terus lebih merasa disupport gitu, terus merasa lebih lega juga. Baik, aku senang ya mendengarnya. Dan semoga kedepannya kamu akan bisa lebih baik lagi dalam mengatasi masalah yang kamu hadapi. Terima kasih sudah bercerita hari ini. Kita ketemu di sesi konseling berikutnya ya. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama.